Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Hadirin hadirat dimanapun berada, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Al-Fakir mohon izin akan menguraikan kitab Safinah, yaitu pasal tentang fardu wudu, yang mana di dalam pasal fardu wudu tertuliskan furudul wudu isittatun. Al-awwalu aniyatu asani ghuslul wajhi, asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Wudu berdasarkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, di mana-mana akan melaksanakan salat, wamsahu, yang pertama yaitu di dalam fardunya wudu sebelum sebelum mencuci tangan, membasuh tangan, yaitu yang pertama niat sebagaimana di dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkanlah kepada kalian illa liya'budullaha, kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ikhlas karena agama. Nah, yang pertama yaitu niat. Niat menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, menurut Imam Ahmad dan Abu Dawud, niat termasuk terhadap syarat sah wudu atau farduna wudu kalau di dalam kitab Safinah. Tetapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasannya niat itu bukan syarat dan bukan fardu, tetapi niat itu tidak usah dihadirkan di dalam wudu, yaitu pendapat Abu Hanifah dan At-Tauri. Hal ini dikarenakan ulama banyak yang mempertentangkan bahwasannya wudu itu termasuk ibadah mahdoh atau ghair mahdoh. Sebab apa? Kalau perbedaan antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghair mahdoh, ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang tidak bisa dirasionalkan, dalam artian ibadah yang prakteknya mutlak itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ibadah ghair mahdoh adalah ibadah yang bisa dirasionalkan. Dengan hal tersebut, wudu itu sangat logis. Sebelum kita beribadah, kita harus mensucikan dulu badan kita dari hadas. Nah, jadi di situ letak perbedaan antara ada yang memasukkan syarat niat itu dan ada yang tidak memasukkan syarat di dalam niat tersebut.
Bagaimana prakteknya niat? Kalau prakteknya niat itu yaitu an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu yaitu sejak memaksud, dengan niat memaksud mengerjakan perkara dibarengi dengan prakteknya. Kapan prakteknya niat? Pagsilu wujuhakum. Jadi dikarenakan di dalam Al-Quran pagsilu wujuhakum, prakteknya niat itu nanti ketika sedang membasuh wajah nanti akan dipraktekkan. Jadi yang pertama yaitu adalah niat. Yang kedua, ini termasuk sunnahnya wudhu yaitu membasuh tangan. Jadi tangannya dibasuh gitu kan, dibasuh sunnah. Terus dipotong kukunya, dibersihkan kukunya. Kalau ada yang menanyakan mana dalil membersihkan tangan atau membasuh tangan, yaitu tidak taiqata ahadukum min naumi falyagsil yadahu, yaitu di mana-mana ketika bangun kalian dari tidur maka falyagsil yadahu, bersihkanlah tangannya. Di sini ada beberapa pendapat ulama di dalam membersihkan tangan. Yang pertama yaitu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwasannya membasuh tangan ketika wudhu itu hukumnya adalah sunnah. Adapun menurut Imam Hambali yaitu wajib membasuh tangan ketika tidur di malam hari. Jadi kalau tidur di malam hari berarti kalau mau sholat subuh itu wajib membasuh tangan menurut Imam Hambali. Kalau tidurnya di siang hari tidak. Terus menurut Imam Malik, bagi yang tangannya ragu-ragu antara bersih dan tidak bersih, apalagi sekarang lagi musim corona, itu wajib membasuh tangan bagi yang ragu-ragu. Itu menurut Imam Malik. Dan yang terakhir menurut Imam Abu Dawud yaitu wajib membasuh tangan ketika sesudah bangun tidur. Jadi wajibnya hanya ketika bangun tidur. Kesananya kalau dalam keadaan biasa-biasa tidak wajib. Tetapi dikarenakan kita Imam Syafi'i, yang pertama kita harus niat karena niat termasuk syarat atau fardu, dan yang kedua yaitu kita harus membasuh tangan karena menurut Imam Syafi'i membasuh tangan itu adalah sunnah. Yang selanjutnya setelah membasuh tangan yaitu berkumur-kumur. Kalau di dalam bahasa Arab berkumur-kumur itu adalah madmadah. Berkumur-kumur, sudah berkumur-kumur baru istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Di sini memasukkan air ke dalam hidung dengan madmadah atau berkumur-kumur ada 3 pendapat. Yang pertama menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, dan menurut Imam Abu Hanifah yaitu sunnah untuk madmadah dan memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi menurut Abu Layl dan Abu Dawud hukumnya wajib madmadah dan istinsyak. Dan yang terakhir menurut Abu Dzur dan Abu Ubaidah hanya istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung yang wajib dan memadahnya adalah sunnah. Adapun kalau memasukkan hidung ke dalam memasukkan air ke dalam hidung itu ada manfaatnya. Katanya kalau untuk membersihkan hidung dengan air itu yaitu untuk menekan darah tinggi. Jadi di sini kata Abu Sur dan Abu Ubaidah yaitu istinsyak itu wajib hukumnya. Tetapi dikarenakan kita Imam Syafi'i yaitu hukumnya adalah sunnah.
Setelah membasuh, setelah berkumur-kumur, terus setelah istinsyak, yaitu kita fagsilu wujuhakum. Disinilah awal niat. Wajib basuhan yang pertama itu hukumnya wajib. Jadi ketika basuhan yang pertama itu hukumnya wajib, dan di sanalah diletakkannya niat, yaitu niat wudu pertama, basuhan yang wajib. Untuk batasannya yaitu atas ujung jadi rambut, ke pinggir di bawah cepil atau yang nyempil daun telinga yang kecil, sampai ke bawah, dan usahakan sampai ke bawah dagu. Tujuannya apa? Yaitu untuk berhati-hati karena di sana banyak perbedaan ulama, tetapi untuk lebih berhati-hati di bawah semuanya. Bagaimana kalau yang botak atau yang atasnya tidak ada rambut dikarenakan ahli masa depan gitu kan, itu disesuaikan dengan kenormalan jadinya rambut. Jadi bagi yang botak dikira-kira gitu kan, batasan jidat yang atas itu sampai kemana. Sebab di batas atasan jidat itu biasanya awal jadinya rambut, di bawah sampai ke sini. Bagi perempuan yang panjang di belah bodynya, jadi ininya panjang, belah sininya, usahakan harus dapat terbasuh dikarenakan itu masih masuk wilayah wajah. Dan yang selanjutnya yaitu membasuh tangan. Di dalam membasuh tangan yaitu ulama banyak memperdebatkan terhadap lafaz ilal marafiq. Ila di sana ada yang mengartikan ila itu adalah lil ghaiyah, dan yang kedua ada yang mengatakan ila itu adalah ma'ah. Yang pertama ila ghaiyah. Ila lil ghaiyah artinya sampai. Bagi yang menafsirkan ilanya lil ghaiyah itu sampai tidak terbawa ininya. Tetapi bagi yang menafsirkan ilah di sana adalah ma'ah serta, maka wajib sikunya itu harus terbasuh. Sedangkan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwasanya siku ini harus terbasuh. Jadi dikarenakan kita Imam Syafi'i, ini harus ikut terbasuh. Sebab Imam Syafi'i menafsirkan ilah di sana yaitu ilah ma'ah sarta ilah. Terus yang selanjutnya yaitu mengusap kepala. Di dalam mengusap kepala yaitu dengan lafaz di dalam Al-Qur'annya biru'usikum. Di sana ada ba, biru'usikum. Wamsahu, usaplah biru'usikum. Ba di sana ada dua penafsiran. Yang pertama yaitu ada yang menafsirkan banyak ba jiyadah. Yang kedua ada yang menafsirkan banyak ba tab'in. Bagi yang menafsirkan banyak ba jiyadah itu berarti keseluruhan. Adapun bagi yang menafsirkan banyak tab'in yaitu sebagian. Jadi sebagian gitu kan. Kalau kita kebiasaan Imam Syafi'i kan hanya sebagian. Tetapi kalau suka ada yang seperti begini, sampai ke belakang, ke depan lagi, itu menafsirkan baknya yaitu bak jiyadah. Kalau yang menafsirkan bak jiyadah siapa? Itu Imam Malik. Tetapi adapun Imam Malik yang pengikutnya yang menafsirkan bahwasanya bak itu adalah batalnya, sehingga bagi pengikut, ini pengikutnya ya, pengikut Imam Malik yaitu 1/4, 1/3 kepala, 1/3 kepala. Adapun bagi Imam Abu Hanifah 1/4, berarti setengahnya yang harus diusap. Dan adapun Imam Syafi'i yaitu cukup seukuran tangan. Jadi kalau Imam Syafi'i kan gini.
ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Dan yang selanjutnya yaitu mengusap daun telinga. Di dalam mengusap daun telinga ini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah wajib mengusap menggunakan air kepala. Nah, jadi kalau Imam Abu Hanifah, dikarenakan Imam Abu Hanifah seperempat, nah, jadi sesudah mengusap kepala kan langsung telinga masih satu air. Nah, tetapi dikarenakan kita Imam Syafi'i yang biasa suka memakai Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, yaitu untuk membasuh telinga wajib menggunakan air yang baru. Dikarenakan menggunakan air yang baru, maka sesudah mengusap rambut, biasanya kan rambut dulu 1, 2, 3 sunnah. Nah, setelah 3 kali baru ambil air lagi, baru lagi. Kalau Imam Abu Hanifah yaitu disatukan. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Beda kan? Ini Imam Abu Hanifah. Kalau sudah gini, ini Imam Syafi'i. Jadi airnya air baru lagi. Dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Itu membasuh kedua kaki. Di dalam membasuh kedua kaki yaitu sampai mata kaki. Jadi mata kakinya ikut terbawa, dibersihkan. Adapun untuk sela-selanya dibersihkan, untuk sela-selanya. Adapun apabila di dalam kaki itu terdapat tusukan atau semacam kayu yang menusuk, tetapi kayu yang menusuk itu tidak sampai masuk ke dalam semuanya, maka itu wajib dilepas dan dibersihkan dalamnya. Contohnya gimana ya? Ini telapak kaki. Nah, contohnya ini telapak kaki, terus ada tertusuk oleh kayu. Nah, di sini ini batasan kayu. Nah, kalau seperti begini, ini wajib dilepas dulu kayunya, baru dibersihkan sampai dalamnya. Tetapi kalau tusukan itu sampai habis masuk ke dalam semuanya, itu tidak perlu dilepas, cukup dibersihkan luarnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan di dalam membasuh kedua kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib. Di dalam tertib, di sana kan terdapat wau, wujuhakum wau, terus wamsahu wau, warjulakum wau. Nah, di sana ada dua penafsiran. Kalau wawunya menurut ulama Kufah maka berarti tertib, tetapi kalau wawunya menurut ulama Basrah yaitu berarti penghubung. Nah, jadi jangan kaget kalau semisalnya menemukan orang yang wudunya tidak tertib posisinya, berarti itu menggunakan pendapat ulama Basrah yaitu penghubung wawunya, jadi tidak wajib tertib. Sedangkan kita yang suka digunakan itu yaitu pendapat ulama Kufah, yaitu yang menafsirkan wawunya itu harus tertib, jadi harus tertib dari awal sampai akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari awal sampai akhir telah selesai, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum